Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Widari dengan NIM 18622500016. Saya dari Prodi PG Paput semester 2. Di sini saya akan membuat tugas UAS teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pemanfaatan sumber belajar yang didesain dalam pembelajaran. Definisi sumber belajar itu ada banyak. Sumber belajar adalah semua bahan, media, atau alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, presentasi slide, video, audio, perangkat lunak, dan banyak lagi. Desain sumber belajar yang baik mencakup pemilihan, pengembangan, dan penggunaan yang tepat sesuai dengan konteks pembelajaran. Selanjutnya, ada tujuan pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Sumber belajar yang efektif dapat membantu peserta didik memahami konsep dan informasi dengan lebih baik. Kedua, meningkatkan minat dan motivasi. Sumber belajar yang menarik dan relevan dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Sumber belajar yang dirancang dengan baik dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri dan mandiri. Selanjutnya, ada prinsip desain sumber belajar yang efektif. Yang pertama, relevansi. Apa sih itu? Sumber belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kesesuaian. Sumber belajar harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik. 3. Keterlibatan. Sumber belajar harus dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif dan interaktif. Kemudian yang keempat, keterbacaan. Sumber belajar harus mudah dibaca, memiliki struktur yang jelas, dan menggunakan bahasa yang sesuai. Jenis-jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar itu ada 5. Yang pertama, buku dan materi cetak, termasuk buku teks, jurnal, modul, dan lembar kerja. Yang kedua, ada media audio visual, seperti video, presentasi slide, audio, animasi, dan gambar. Yang ketiga, sumber belajar digital, meliputi perangkat lunak pembelajaran, aplikasi, e-book, dan sumber daya online. Yang keempat, permainan dan stimulasi, berupa permainan interaktif, simulasi komputer, dan permainan peran. Yang kelima, sumber belajar manusia, yaitu guru, tutor, ahli, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, strategi pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, pemilihan sumber belajar yang tepat. Memilih sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, integrasi teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile dalam pengembangan dan penggunaan sumber belajar. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek atau tugas yang melibatkan sumber belajar sebagai landasan pembelajaran. Yang keempat, diskusi dan kolaborasi. Mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Menggunakan evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki dan memperbaharui sumber belajar. Manfaat pemanfaatan sumber belajar yang didesain dengan baik. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Kedua, memotivasi dan mendorong minat belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik. Yang keempat, mendorong pembelajaran mandiri dan keterampilan metakognitif. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik. Kesimpulannya adalah, pemanfaatan sumber belajar yang didesain dengan baik memainkan peran penting dalam pembelajaran yang efektif. Desain sumber belajar yang relevan, menarik, dan sesuai dapat meningkatkan pemahaman dan minat peserta didik. Dalam penggunaan sumber belajar, perlu memperhatikan prinsip desain dan pemanfaatan strategi yang tepat. Sekian pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.